Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu mengenai teks puisi. Jadi, nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar maupun dibaca, dan peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar maupun dibaca. Nah, seperti itu ya. Baik, sebelum mengawali materi, Ibu mempunyai 3 foto. Coba kalian sebutkan nama-nama beliau. Ada yang tahu? Baik, untuk foto yang pertama ada foto Chairil Anwar. Beliau adalah seorang penyair Indonesia yang biasa disebut si binatang jalang karena salah satu puisinya yang berjudul Aku. Sedangkan untuk foto yang kedua, ada yang tahu siapa? Ya, foto yang kedua ada W.S. Rendra. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia yang sangat terkenal karena beliau seorang penulis puisi, naskah drama, penulis esai, dan lainnya. Salah satu karya beliau yaitu Balada Orang-Orang Tercinta. Untuk yang ketiga yaitu Bapak Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah seorang penyair Indonesia yang biasa menulis puisi-puisi romantis dan sederhana. Salah satu puisi bestsellernya yaitu Hujan Bulan Juni. Nah, selanjutnya kita harus mengenal mengenai teks puisi. Ada beberapa contoh pengertian teks puisi menurut para ahli. Yang pertama ada Herman Waluyo. Beliau mengatakan bahwa puisi adalah karya sastra yang tertulis yang paling awal ditulis manusia. Untuk yang kedua ada Sumardi. Beliau mengatakan bahwa puisi merupakan karya sastra dengan bahasa Indonesia yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pilihan kata-kata kias atau imajinatif. Yang ketiga ada H.B. Yasin. Beliau mengatakan bahwa puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Nah, jadi teks puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan pikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, rima, matra, dan penyusun lirik yang penuh dengan makna. Nah, kita akan mempelajari satu persatu mengenai unsur pembangun teks puisi. Kita awali dengan struktur fisik. Yang pertama ada tipografi. Apa itu tipografi? Nah, tipografi adalah format penulisan puisi seperti pengaturan baris, rata kanan kiri, dan halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata. Nah, Ibu memiliki 3 contoh bentuk tipografi, bisa kalian lihat. Nah, untuk penulisan tipografi ini, setiap penulis memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut struktur yang kedua yaitu diksi. Apa itu diksi?
Nah, diksi yaitu pemilihan kata atau pilihan kata. Jadi diusahakan saat menulis puisi, pilihlah kata-kata yang indah yang mengandung unsur estetika. Untuk yang ketiga, ada imaji atau citraan. Apa itu? Ya, imaji atau citraan yaitu susunan kata dalam puisi yang mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, seperti pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Untuk struktur yang keempat yaitu kata konkret. Ada yang tahu apa itu kata konkret? Ya, kata konkret yaitu kata yang ditangkap oleh indera sehingga memunculkan imaji atau memungkinkan munculnya imaji. Nah, kata konkret ini biasanya berhubungan dengan lambang atau kiasan. Contohnya seperti salju, artinya yaitu kebekuan jiwa. Kemudian ada kata senja, yaitu diartikan sebagai indahnya kenangan dan lain sebagainya. Untuk yang kelima yaitu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini berhubungan dengan majas, seperti personifikasi, metafora, terus simile, dan lain sebagainya. Untuk yang keenam ada irama atau bunyi, yaitu persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Nah, kita memasuki struktur batin teks puisi. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema yaitu pokok pikiran atau dasar penulisan puisi. Untuk yang kedua ada rasa atau feeling. Ada yang tahu apa itu rasa? Ya, rasa yaitu sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Nah, pada umumnya rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penulis. Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ada nada. Apa itu nada? Nada berkaitan dengan sikap penulis terhadap pembacanya. Dari nada yang didengar, audiens atau pembaca dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, atau memandang rendah atau sikap lainnya. Nada yang digunakan sangat bervariasi, seperti nada sombong, nada tinggi, nada rendah, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Nah, untuk memperdalam materi, kalian bisa membaca dan memahami sendiri melalui buku kerja bahasa Indonesia yang telah kalian miliki. Coba kalian buka halaman 64, yaitu mengenai teks puisi. Nah, selain itu, Ibu juga akan membagikan PPT yang berisi materi melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa buka Google Classroom kalian masing-masing. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan. Oke? Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sebagai simpulannya, kita telah belajar mengenai pengertian teks puisi dan unsur pembangun teks puisi, di mana unsur tersebut dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Baik, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian buka Google Classroom kalian masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian
materi dari Ibu. Ingat ya, sekali belajar pada kehidupan, jangan pernah berhenti belajar. Selalu patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.